Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Virgo Pov. Tanpa bantuan bunyi alarm di subuh hari gue terbangun dengan sendirinya. Bentar, semalam gue cuma mimpikan. Gue membuka selimut yang menutupi setengah badan gue dengan mata menyipit karena takut ternyata bukan mimpi. Anjir, umpat gue setelah tahu gue beneran nggak pakai apa-apa. Gue menutup mata, pengen teriak tapi nggak memungkinkan. Virgo, lo apain anak Bagas semalam? Tapi bener kan ceweknya Rara? Dengan nafas yang gue atur senormal mungkin, gue coba menyingkap selimut di samping gue. Karena yang tidur ketutupan selimut sampai kepala. Dan detik itu juga gue ngerasa ada pisau ditaruh leher gue. Oh shit, suara gue tertahan menemukan Rara yang juga nggak pakai apa-apa. Emang udah gila gue, kenapa bisa-bisanya ngelakuin itu sama Rara? Ya, gue tahu kita suami istri tapi gue udah janji ke Bagas. Di bulan keempat pernikahan kami, gue gagal total. Buru-buru gue pakein lagi baju dia yang semalam, tentunya setelah gue pakai baju gue sendiri. Rara itu bocahnya kebo banget, harusnya dia nggak kebangunkan. Terlebih dia abis mabuk. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Kenapa Virgo harus dicobai sebesar ini? Mana semalam gue nggak pakai pengaman, udahlah tamat riwayat gue. Sampai pagi gue duduk termenung di bawah lantai, nyender ke kaki ranjang. Gue mengingat-ingat kejadian semalam gimana sampai gue bisa berakhir di ranjang sama Rara. Semua berawal dari telepon yang gue terima di rumah sakit. Beruntung saat itu gue udah selesai operasi pasien. Lagi duduk ngobrol sama dokter lainnya malah dapat telepon dari Rara. Walau gak melihat langsung, feeling gue gak enak. Dan benar aja dong setelah gue lacak lokasi dia ternyata ke area yang biasanya dipakai party. Gue bukan anak kemarin sore yang baru kenal dunia malam, pas gue lihat Rara dibawa sama dua cowok dalam kondisi setengah sadar di situ gue naik pitam. Sepanjang jalan Rara mau keluarin kepalanya dari jendela mobil, gue jadi harus berhentiin mobil biar bisa narik badan dia. Mana dia juga mau lepas bajunya sementara mobil jalan. Katanya panas banget. Biar dia nggak bertindak barbar gue terus pegang tangan dia. Sampai di apartemen pun dia nggak bisa jalan sendiri. Baru 2 langkah dia kembali jongkok dan jadi bahan tontonan penghuni unit lain. Puncaknya ketika gue gendong dia masuk ke apartemen. Gue tidurin badan dia di kasur. Lepasin sepatu dia terus pergi ke kamar mandi basahin handuk kecil dengan niatan mau lap basah badan dia setelah muntahin gue juga. Disinilah ujian itu dimulai. Balik-balik dari kamar mandi dia lagi sementara bukain dressnya. Gue teriak ngelarang tapi Rara udah nggak bisa nyambung lagi ngobrolnya. Di saat gue coba tahan tangan dia, di momen itulah Rara ngalungin tangannya ke leher gue. Narik tubuh gue sampai hampir jatuh nindih dia kalau aja tangan gue nggak nahan di kasur. Memang gue abis kena muntah Rara lepas baju, cuma pakai celana. Jadi pas posisi kita di kasur, Rara merhatiin badan gue sambil senyum-senyum. Kalau gitu doang mungkin iman gue masih kuat, nah nggak berselang lama tangannya ngeraba-raba badan gue. Sebagai mantan pensiunan cowok brengsek, gue yang udah bertahan cukup lama untuk nggak nidurin cewek manapun lagi disuguhi beginian apa nggak langsung bangun. Cium, mau dicium. Rara meracau. Jangan nggak sih. Nanti papa marah. Rara menaruh telunjuknya di bibir gue. Loh kita kan diam-diam aja. Jangan bilang-bilang papa. Janji. Tahan go, jangan bangun sekarang. Larang gue dalam hati. Melihat wajah Rara yang merah padam karena minuman membuat Rara yang selama ini hanya bocah kecil yang suka morotin gue berubah jadi cewek paling memikat yang pernah gue temui.
Caranya tersenyum di bawah gue dan kicauan asal yang keluar dari bibir mungil merah mudanya membuat jakun gue naik turun menelan ludah. Rara lebih dulu menarik leher gue yang berujung bibir kita yang saling menyentuh. Setelah ini Rara nggak bakal nyesel emang. Nggak tuh, kan sama Om Igo. Dapat jawaban kayak gitu gue ya gas lah. Nah masalahnya penyesalan gue baru datang besoknya. Pas ngelakuinnya mah gue sama sekali nggak ingat ancaman Bagas lagi. Ya namanya penyesalan kan datangnya emang belakangan ya, kalau di depan itu namanya pendaftaran. Matahari kian naik, cahayanya menyentuh wajah Rara di pagi hari. Terdengar lenguhan dari di tempat tidur. Om Igo, gue lihat dia raba-raba kasur sebelahnya. Namun karena gue kelewat malu menghadapi Rara, gue cabut keluar kamar. Banyak pikiran di kepala gue, cerita kayak gimana ya setelah ini hubungan gue dan Rara. Apa kita masih bisa tetap jadi kayak biasanya? Gue juga bego banget pakai tersulut nafsu sesaat. Mana lakuinnya pas Rara di bawah pengaruh minuman. Artinya dia mungkin mau-mau aja karena lagi nggak sadar bukan karena memang menginginkan hal itu terjadi. Memikirkan hal ini malah bikin pikiran gue berantakan. Apalagi tadi pagi gue cek handphone dapat chat dari Bagas. Dia nanyain gimana kabar anaknya, gue bilang baik. Apaan baik setelah semalam gue tidurin. Gue yang lagi duduk di meja makan dikejutkan sama kedatangan Rara, dia udah ganti baju rumahan. Rara garuk-garuk perutnya terus duduk di depan gue. Dia masih merem nopang dagunya. Mulai dari mana ya ngobrolnya? Om Igo kok nggak bangunin sih? Ya. Rara jadi kesiangan nggak bisa pergi sekolah. Kepalanya pusing juga. Kenapa ya padahal cuma minum yang dikasih teman. Oh ya, Om Igo kan yang jemput Rara. Bangun-bangun udah di kasur aja. Loh. Bentar, dia beneran nggak ingat kejadian semalam. Cara ngomongnya juga santai banget kayak nggak ada canggungnya sama gue. Rara emang nggak inget kejadian semalam. Kejadian semalam, yang mana ya? Rara jatuhin mukanya ke meja. Sedetik kemudian dia angkat tangan. Oh iya, Rara inget. Gue kaget waktu dia buka matanya yang terarah ke gue. Ini bunyi jantung gue kalau bisa didengar pasti udah kayak di penghujung waktu eksekusi mati. Rara inget apa? Tanya gue hati-hati. Rara inget Om. Papa hari ini ternyata nyuruh datang. Semalam sih bilangnya sebelum ke ulang tahun teman. Om Igo ikut ya. Gila sih, paru-paru gue bernapas leluasa lagi. Rara emang gak ngerasa sakit di badan atau bagian tertentu. Karena ini yang pertama untuk dia harusnya dia ngerasa ada yang sakit. Ya walau waktu ngelakuin semalam gak ada darah tapi gue juga tahu gak semua perempuan memiliki selaput darah. Sakit sih. Rara malah megang perutnya, bibirnya manyun. Perut Rara sakit karena minta diisi makanan, Om Igo. Rara lapar gelombang. Dari tadi bawaannya bikin gue panik aja. Gue pergi beliin dia makanan, balik-balik dia udah nonton Upin Ipin di sofa. Rara emang tetaplah Rara, nggak berubah sama sekali. Apa gue bisa bersyukur karena dia lupain kejadian semalam? Bagus deh. Kita nggak perlu jadi canggung. Semoga aja nggak jadi anak. Gue datang bawain makanan dia, Rara dengan senang hati makan sambil nonton. Melihat dari fisik dia yang kelihatan baik-baik aja, mungkin dia emang cewek yang terlalu kuat sampai nggak ngerasain kesakitan malam pertama. Gue sepakat untuk mempercayai hal ini biar hidup gue tenang. Papa, Rara lari turun dari mobil. Meluk Bagas yang berdiri di depan pintu. Rara kalau nggak disuruh dateng nggak mau dateng, udah lupa ya sama papa. Ih enggak kok, Rara sayang banget sama papa. Rara meluk ulang Bagas. Papa kan sayangnya Rara. Masa? Sayang mana sama Om Virgo kamu? Mulai deh si Bagas butuh validasi banget kayaknya. Udah tahu jawabannya bakal nyakitin hatinya sendiri tapi masih aja nanya. Rara noleh ke gue. Dia bentuk hati pakai tangannya terus ngomong gini, dua-duanya sayang kok. Hati Rara yang sebelah kiri buat papa,
yang kanan lagi buat Om Igo deh. Terus mama di mana dong kalau gitu? Saras baru datang. Dia memeluk Rara. Kamu kenapa kok bawah matanya hitam banget sih, nak? Kurang tidur? Tanya Saras. Enggak kok Sar, Rara tidurnya pules banget malah dia bangun jam 9 tadi. Gue yang jawab, oh gitu. Ya udah ayo masuk. Rara sama Saras masuk rumah. Pas gue mau masuk, tangan Bagas halangin pintu. Bentar, lo bilang dia tidur nyenyak tapi kok bisa bangun kesiangan? Malamnya ngapain emang? Bagas ikatan batinnya kuat banget ya sama Rara. Hal yang sepele gitu aja auto diinterogasi gue. Tahu sendiri anak lo aktif, gas. Gue nggak mau bilang kalau Rara dibikin mabuk sama teman-temannya. Kalau sampai ketahuan, Bagas bisa datang lawan mereka one by one di sekolah. Lagian semalam udah gue retakin giginya tuh cowok biadab. Go ayo dimakan kue lapisnya aku yang bikin sendiri loh, kalau enak rencananya aku mau jual. Saras nyodorin gue kue buatannya. Rara yang lihat itu datang mencubit perut gue. Rara mau juga dong, Om Igo. Enak nggak kuenya? Lalu ketika gue menoleh ke dia, imajinasi liar gue kembali bermain karena terpancing bibir Rara. Bibir yang semalam memberikan kenikmatan candu. Enak nggak? Gue ngangguk spontan. Banget. Jadi pengen lagi, jawab gue dengan mata yang nggak beralih dari bibir Rara. Kamu mau lagi, Go? Ya udah ini ambil makan aja nggak usah irit-irit, sahutan Saras menyadarkan gue dari lamunan kotor. Gawat, ini di rumah Bagas tapi gue malah bayangin kejadian semalam. Kecurigaan Bagas nggak berhenti di situ aja, dia mulai ungkit-ungkit soal mimpinya semalam. Tadi malam gue mimpi dikasih anak kucing, pertanda apa iya, Go, menurut lo? Pertanda mau dapet rejeki baru nggak sih? Jawab gue spontan. Saras yang lagi potong-potongin kue nyahutin. Kalau di kampung aku sih itu pertanda mau ada yang lahir di keluarga loh, Mas Bagas. Lirikan Bagas jadi lebih tajam ke gue. Gas itu cuma mimpi. Udah zaman modern gini lo masih percaya aja gituan. Tapi nggak ada salahnya loh, Go, percaya gituan. Dulu sebelum punya Rara, bude aku mimpi juga. Ya Allah, Saras kenapa sih harus ngomong begitu? Apa nggak makin curiga Bagas? Go, lo beneran masih pegang janji yang gue jadiin syarat kan? Gue bukannya mau menghalangi ibadah lo cuma Rara sebentar lagi mau lulus, lo paham kan kemana arah omongan gue? Paham, Gas. Kenapa lo lesu gitu jawabnya nggak seoptimis biasanya? Paham, Gas. Gue ulangi jawaban gue, kali ini dengan lebih semangat biar Bagas puas. Kita berdua sama-sama senyum. Bagas merangkul gue, tapi lama-lama tangannya kayak ngeremas kencang bahu gue. Lo tahu kan kalau di usia gue yang masih 37 tahun ini gue paling menghindari kata kakek. Rara mana Sar? Asik ngobrol sama Bagas sampai lupa nanyain istri sendiri. Bocahnya udah lenyap dari pandangan. Oh tadi abis main basket di belakang, tapi kayaknya udah selesai deh. Coba aja kamu naik ke kamarnya. Oke, thanks Sar. Kue buatan lo enak, buka toko kue aja, saran gue sebelum ninggalin Saras. Rara setahu gue emang hobi main basket malam-malam pun dia jabanin. Berhubung ini udah jam 9 kayaknya udahan deh mainnya. Sebelum masuk kamar gue ngetuk lebih dulu, biar gimana pun masih canggung aja kalau tiba-tiba masuk. Masuk aja Om Igo, teriak Rara dari dalam. Karena dia izinin gue main masuk-masuk aja tapi baru depan pintu gue langsung mau keluar lagi. Ra kok nggak bilang kalau lagi cuma pakai handuk doang sih? Ya emang kenapa? Kan suami istri. Ya tapi, gue garuk-garuk kepala cari alasan logis. Iya juga kenapa gue harus kaget. Dari kecil kan kita bareng tuh Ra, kalau gede tiba-tiba kayak gini bikin kaget aja. Kenapa gitu? Badan Rara sama badan mantan-mantan Om Igo sama aja kok, mau lihat. Rara mau buka handuknya tapi gue cegah.
Ya beda aja, pokoknya beda. Rara tuh masih kayak anak kecil, segan buat lihatnya. Mulut gue segala segan padahal semalam udah tidurin Rara. Sambil nunggu Rara ganti pakaian, gue mengalihkan perhatian dengan melihat barang-barang di kamar dia. Dulu gue nggak perhatiin banget tapi baru nyadar kalau semua kado yang gue kasih tiap tahunnya dia simpan loh di lemari kaca khusus. Lagi serius-seriusnya lihat koleksi dia, mendadak Rara datang nemplok di belakang gue. Nggak meluk, cuma nempelin badannya. Kok nempel? Pengen aja. Dulu juga Rara sering gini tapi Om Igo nggak nanya tuh. Gue memutar tubuh gue karena nggak tahan terus-terusan dia tempelin. Tubuh gue berasa dapat aliran hangat. Gue memegang bahunya, mengamati mata Rara lebih lama. Lo beneran nggak ingat semalam kita udah ngelakuin hubungan ranjang? Tanya gue dalam hati. Rara mengedipkan matanya lebih lambat seolah bingung gue kenapa. Pandangan mata gue turun kian ke bawah hingga tanpa sadar lekuk dada Rara bikin gue nelan ludah lagi. Naluri laki-laki dalam diri gue nggak bisa gue dustai. Dalam hitungan detik gue memajukan wajah gue mau mencium bibirnya kayak semalam. Tapi karena Rara nggak kunjung tutup mata gue jadi berhenti. Sadar kalau yang gue lakuin ini mungkin bakal bikin Rara takut dan gak nyaman lagi berada di dekat gue. Gue gak mau bikin Rara risih karena nafsu sesaat gue. Kenapa Om Igo? Tadi mau ngapain? Oh itu tadi cuma mau mastiin kalau Rara udah mandi beneran. Habisnya biasakan Rara basah karena keringat bukan air beneran. Rara ngangguk-nganggukin kepalanya. Dia ngangkat keteknya ke arah hidung gue. Nih cium aja sendiri, wangi, bleu gelombang. Virgo Pov. Gue balik dari rumah sakit agak cepet hari ini, ya paling nggak bisa pulang nemuin Rara walau nggak tahu nanti malam dapat panggilan darurat dari rumah sakit atau enggaknya. Gue menoleh ke samping kursi yang kosong, di sana ada makanan dan minuman kesukaan Rara. Sore hari di kota yang padat sesak nggak pernah kayaknya seindah ini. Gue pengin cepet-cepet balik. Alunan musik lama Peter Pan menemani perjalanan gue, jari gue refleks mengetuk setir mobil. Di lampu merah gue melihat ke sekeliling, lama juga lampu merahnya. Nafas gue berhenti sesaat ketika menangkap dua muda-mudi yang memakai seragam SMA sedang berada di atas motor. Gue mengamati lebih jelas, itu Rara kan? Terus yang bawa motor cowok yang namanya Lingga itu. Gue nggak sempat melihat lebih jelas karena lampu keburu hijau. Pas buka pintu apartemen gue lihat sepatu Rara yang udah tergeletak di depan kayak biasa gue mungut dan susun di rak. Udah balik. Benar aja dong, Rara masih pakai seragamnya menandakan dia baru tiba juga. Rara berdiri di depan kulkas memakan cake sisa semalam dari wadahnya langsung. Bibirnya udah celemotan coklat. Iya, Om Igo. Kalau belum balik terus ini siapa dong? Masa tuyul? Kalau biasanya Rara bercanda gue tanggapin bercanda balik, kali ini buat senyum pun gue nggak sanggup. Gue taruh makanan yang gue beli di atas meja. Rara pulang naik Gojek. Tumben cepet nyampenya, singgung gue. Gue kira dia bakal bohong. Enggak tuh, Rara diantar Lingga. Tangan gue yang sementara buka kotak makanan jadi terhenti. Lingga temen Rara yang anak basket itu. Yoi, lumayan ngirit ongkos Rara. Lingga tuh orangnya baik juga. Semua cowok juga bakal baik kali kalau sama cewek yang dia demen. Mendadak nada gue berubah ngegas. Lingga gak suka sama Rara tuh. Dia juga baru putus sama ceweknya. Suka, gue sama Lingga tuh sama-sama laki-laki. Jadi gue paham kalau dia juga ada rasa ke Rara. Cuma karena dia baik sama Rara. Kalau itu si Om Igo juga udah lebih dulu baik dari dulu ke Rara, apa Om Igo suka? Enggak kan? Suka suka, kata siapa enggak? Ngomong apa gue barusan? Bibir gue terbungkam. Sementara Rara, dia seolah enggak dengar apa yang barusan gue bilang. Dia dengan santai menusuk makanan dengan garpu kemudian pergi duduk di sofa sendirian.
Pertanyaan Rara bikin suasana hati gue nggak nyaman. Gue kesal karena sikap gue mendadak kekanakan, panas karena Rara disukai sama Lingga. Lebih kesal lagi karena Rara ternyata nggak ingat malam pertama kita. Jadi sampai detik ini mungkin dia nggak lihat gue sebagai laki-laki dewasa. Suami dia dalam artian benar-benar suami. Widih, pagi-pagi udah rapi aja, mau kemana Ra? Ngepet, malam dong harusnya, Ra. Kok nggak ngajak gue jaga lilin? Males, bukannya jagain entar Om Igo sengaja tiup lilinnya, yang ketangkep warga siapa? Rara. Rara yang selesai ngiket tali sepatunya berdiri ngulurin tangan ke gue. Jajan nih pasti. Gue baru mau keluarin duit tapi dia justru meraih tangan gue, menyalimnya tanpa harus dikasih uang dulu. Gue agak canggung gak kayak biasanya aja. Walau udah mau sebulan berlalu dari kejadian malam itu, gue nggak bisa lagi cuma lihat Rara dengan cara yang sama. Secara gue udah lihat dia luar dalam. Ini masih pagi tapi pikiran gue udah traveling cuma karena nggak sengaja lirik belakang leher Rara waktu dia ngiket tali sepatunya. Ra, panggil gue ketika dia hampir menutup pintu. Setengah muka Rara nongol di pintu. Kenapa tuh? Cowok yang waktu itu Rara sukai, Rara masih mau ngejar dia. Rara tersenyum nggak niat. Kayaknya emang nggak ada kemungkinan dia suka balik deh. Susah, temboknya kokoh banget. Dalam hati gue senang, akhirnya nih bocah sadar kalau emang nggak seharusnya dia naksir cowok lain di saat udah punya suami. Oh, kasihan nih stray ya Rara. Coba Rara lihat ke sekeliling mana tahu ada yang sebenarnya suka sama Rara cuma nggak nyadar aja. Lagi, dia senyum, tapi yang kali ini lebih ke senyum masam aja. Udah lihat sekeliling dari dulu tapi ternyata emang cuma maunya sama dia, gimana dong? Ada saran move on nggak? Om kan pakarnya tuh. Bisa kali bagi tips. Apaan ya? Sebenarnya kalau ditanya ginian gue juga nggak tahu gimana cara pastinya sih, Ra. Selama ini kalau gue putus dari cewek langsung dapat yang baru jadi nggak ada waktu galau haha. Gue ngomong jujur, emang gitu kenyataannya. Nggak pernah gue galau brutal, pas gue lepasin Fanny nikah sama sahabat gue, Damar, hati gue udah ikhlas. Susah sih ya yang laris manis kayak ikan asin, ledek Rara. Dikerumuni laler di mana-mana. Yoi, gimana ya, nggak pengen gonta-ganti cewek tapi mereka yang datengin mulu. Ya tolaklah kalau emang nggak pengen, balasnya. Kalau gitu Rara berangkat dulu ya, mau latihan seharian ini buat turnamen. Walau duduk di bangku akhir sekolah, Rara tetap terpilih ngikutin turnamen basket. Pintu udah hampir ketutup tapi gue mendadak ikutan keluar apartemen. Rara jadi bingung kenapa gue ikutan keluar. Saat ini kita nunggu lift bareng. Kenapa ikutan turun Om? Mau beli kopi di bawah? Oh, kirain apa? Gue sengaja turun biar bisa antar lo sampai bawah. Pede banget nih Rara. Gue tarik ikat rambut dia biar belakang lehernya ketutupan. Rara otomatis protes dong. Dia mencubit lengan gue sampai gue kembaliin ikat rambutnya. Karena di beberapa lantai lift berhenti, kita jadi lebih lama bareng. Gue melirik dia di pantulan kaca lift. Rara juga sempat curi-curi pandang ke gue tapi tiap ketahuan dia langsung buang muka. Gue mengapit bibir gue yang kepengen senyum. Di lantai 2, tangan gue di bawah sana bersinggungan dengan tangan Rara. Kita sama-sama noleh. Rara masang ekspresi datar. Karena udah terlanjur kesentuh, sekalian aja gue pakai momen ini untuk gandeng tangan dia. Rara juga nggak nolak. Gue temenin sampai ojek lo dateng. Rara biasanya naik angkot tapi berhubung hari ini dia harus sampai lebih cepat ke sekolah, dia milih opsi lain. Sementara nunggu driver dia datang, gue beliin dia sarapan yang ada di bawah. Nih, tadi belum sempat sarapan kan? Rara membuka kresek berisi makanan pemberian gue. Gue kira dia bakal protes, ini doang nih Om makanannya, kurang. Tapi nggak ternyata.
Dia menerima makanan itu lalu kembali fokus melihat kendaraan yang lewat di depan apartemen, ngecek plat motor ojek online-nya. Kenapa ya suasananya jadi beda gini? Nggak cuma gue kan yang ngerasa ada yang beda di antara kita. Rara lebih banyak diamnya. Malah gue yang jadi kebanyakan ngomong. Om Igo, Rara dengar dari papa katanya ada reuni angkatan ya? Iya, Bagas cerita. Iya. Hari ini, tanya Rara lagi. Gue naik turunin alis gue sebagai tanda jawaban iya. Biasanya kalau reunian gitu pada bawa pasangan sama anak iya. Ya, kebanyakan sih. Jadi kita pada tahu teman-teman kita nikah sama siapa terus anaknya gimana, kayak seru aja lihat masa depan teman. Tapi tergantung orangnya mau atau enggak. Kenapa Ra? Om Igo nggak mau? Rara memutus kalimatnya bersamaan dengan ojeknya yang tiba di depan kami. Kenapa tadi, kok gantung? Enggak kok, lupain aja. Rara naik ke atas motor, gue sempat bantuin masang kaitan helmnya. Khairapov, Pa, Rara mau ikut reuniannya papa. Balik-balik latihan basket gue pergi ke rumah papa mama. Papa gue yang gue mintain gitu, berhenti mengetik di laptopnya. Sekarang papa lebih sering kerja dari rumah, nggak sesering pas gue kecil dulu yang bolak-balik keluar kota. Papa punya bisnis properti soalnya. Gue duduk di samping papa, gue lepas kacamata kerja yang papa pakai. Boleh ya pa, Rara mau ikut. Ya. Gue menjadikan pundak papa sebagai tumpuan dagu gue. Duduk di sini dulu. Pinta papa, gue nurut duduk si samping papa. Virgo emang nggak ngajak kamu datang? Enggak tuh, gue mengulas senyum ceria biar terkesan gue nggak sedih sama sekali. Lagian juga mungkin aja kan Om Igo nggak mau ribet. Ya kan Pa? Papa mengusap lembut kepala gue. Sorot matanya menggambarkan rasa iba. Papa bukannya ngelarang kamu ikut papa, nggak masalah sih buat papa. Cuma papa nggak mau nanti kamu tahu hal-hal yang mungkin nyakitin hati kamu. Gue ngotot mau ikut. Nggak apa-apa ih. Lagian Rara cuma mau tahu Om Igo tuh gimana sih kalau lagi bareng teman-temannya. Ra, kamu benar-benar mau ikut? Gue nganggukin kepala antusias. Nggak bakal ngerengek minta pulang cepat. Gue menggelengkan kepala yakin. Papa nyerah. Dia akhirnya izinin gue datang. Kebetulan juga mama nggak bisa nemenin papa. Lokasi reuninya ada di restoran kepunyaan Om Damar. Teman papa gue yang satu ini emang berkecimpung di bisnis makanan dan punya penginapan di Bali. Om Damar juga yang akomodasiin restorannya secara gratis. Walaupun ini reuni angkatan nggak semuanya datang kok. Papa bilang banyak temannya berpindah ke luar kota. Tapi ya emang dari semua anak-anak teman papa yang datang, gue nih yang paling gede. Teman-teman papa juga tahu semua kalau papa punya anak di usia belasan tahun. Beberapa ada yang negur di parkiran malah. Sementara papa nyapa temannya, mata gue mencari keberadaan mobil Om Igo. Rupanya dia belum datang. Om Damar selaku pemilik tempat menyambut gue dan papa. Dia agak kaget juga karena gue datang. Gas, lo ngajak Rara juga? Nggak apa-apa emangnya? Tanya Om Damar blak-blakan. Iya nih, anak gue ngeyel minta ikut. Nempel banget sama papanya sih. Harusnya sih nggak apa-apa ya, lagian udah pada tahu gue punya anak di usia muda. Ya kali ada yang ngira gue bawa istri baru. Om Damar melirik gue singkat. Sebenarnya bukan itu yang gue khawatirin sih, Gas. Ya udah masuk Gih, udah di dalam anak-anak. Acara dimulai 2 jam yang lalu tapi gue nggak menemukan Om Igo dimanapun. Mungkin karena tahu gue gelisah, papa ajak ngobrol Om Ilham. Virgo udah di mana? Kok dari tadi belum nyampe katanya Otu mulu dia. Tahu tuh, nyasar kali di alam lain, balas Om Ilham. Nih gue chat lagi belum dibalas. Mana katanya dia mau tampil sama bandnya, dia juga yang ngaret. Pa, Rara mau ambil makanan yang lain ya? Nggak mau papa ambilin aja. Gue ngegeleng. Gue pergi ke tempat cemilan,
Setelah dapat sepiring cemilan, gue balik ke samping papa. Nah itu Virgo, datang juga tuh kampret. Om Damar geser tempat duduk yang persis di depan gue biar Om Igo bisa duduk. Mata gue berbinar sekaligus terpana lihat Om Igo yang bawa gitar di punggungnya. Celana jeans hitam dan kemeja biru muda yang gak terkancing itu cocok banget dipakai sama dia. Dari jauh dia juga udah nyadar ada gue. Setelah tos teman-temannya, bukannya duduk di samping Om Damar, dia malah milih duduk mepet di samping gue dan papa. Rara juga datang nih. Kok nggak ngabarin? Iya gue yang ajak, jawab papa. Oh alah, udah lama. Gue mau jawab tapi ternyata Om Igo malah ngajak ngobrol cewek yang lewat. Mirna, udah jadi apa lo sekarang? Sapa Om Igo. Kalau gue bilang jadi simpanan pejabat entar lo kaget lagi. Nggak cuma 1-2 orang. Beberapa cewek bergantian datang nyapa dia. Sampai-sampai cemilannya nggak kesentuh sama sekali sama Om Igo. Go, kamu apa kabar? Makin ganteng aja, denger-denger udah marit. Cewek sial mana yang ketipu sama lo? Haha, bisa aja lo. Gue denger lo udah punya anak 3. Lancar ya bikinnya. Om Igo bercandain balik. Apa setelah itu Om Igo diam? Enggak, ada lagi cewek yang datang. Gue yang kesal melahap cemilan dia yang gak kesentuh dari tadi. Hai, Go. Ingat gue enggak? Perempuan berpakaian cukup terbuka datang, gak cuma nyapa tapi bonus sama cipika-cipiki. Mungkin hal lumrah bagi pergaulan orang dewasa. Adel kan? Tebak Om Igo. Bukan. Adel mah kelas sebelah, gue gadis. Pacar lo awal-awal masuk sekolah dulu. Oh gadis. Inget-inget. Inget muka apa rasanya nih. Mendengar obrolan mereka, papa juga ngajak gue ngobrol. Sengaja kayaknya buat alihin telinga gue. Rara mau tambah kue lagi. Ayo papa temenin. Raut wajah papa nampak khawatir. Gue bilang juga apa, gas, kata Om Damar dari seberang. Gue baru paham ini yang Om Damar maksud di luar tadi. Ternyata mantan Om Virgo sebanyak ini pas SMA. Ini juga baru kehitung di satu sekolah, yang di luar apa kabar. Pa, Rara mau ke toilet ya. Gue berdiri, pas lewat di depan Om Igo gue sengaja injak kencang kakinya. Dia sempat ngeluh kesakitan. Biarin aja. Parah lo, Go. Nggak ada pekanya. Gue masih sempat dengar suara Om Ilham pas ngomong ini sebelum gue menghilang ke kamar mandi. Gue duduk di atas kloset yang ketutup. Bukan mau pipis atau buang air besar tapi emang mau sendirian aja menangkan diri. Niat gue begitu. Tanpa gue ketahui malah masuk dalam kandang macan. Di luar sana gue bisa dengar suara perempuan yang lagi ngobrol. Parahnya yang mereka obrolin ternyata Om Igo. Lo tahu nggak sih? Si Arum kan abis dicerai sama lakinya. Kok bisa sih? Dengar-dengar sih ya anak mereka bukan anak dari suaminya. Anak cowok yang tadi Arum bawa itu loh. Mukanya aja nggak ada mirip-miripnya sama lakinya. Ih parah banget. Terus bapaknya siapa dong? Virgo nggak sih? Tahu sendiri mereka sempat balikan 8 tahun lalu, itu anak sekarang umur berapa? 7 tahun say. Padahal ya Arum baru nikah 6 tahun sama lakinya. Gue makin penasaran apa yang mereka bilang itu bener apa enggak. Gue deketin telinga gue ke pintu. Tapi lo juga mantan Virgo kan? Kayak lo nggak aja sih. Ya gimana ya, Virgo jago sih soalnya. Nagih gue, lo sama dia udah ngapain aja pas pacaran? Friends kiss, nggak sampai ranjang. Tapi dia manja banget ke gue. Dia tuh kayaknya kalau udah bucin emang sampai segitunya deh, nunjukin banget. Kalau itu gue setuju. Dulu pas jadi pacar gue dan gue kecelakaan, nggak ada tuh dia ninggalin gue. Sampai rela bolos sekolah dia jagain di rumah sakit. Emang Virgo kalau soal mencintai juara sih. Gimana ya yang jadi istrinya dia? Pasti lebih disayang ya. Mana ada. Gue lihat di Instagram Virgo nggak ada tuh postingan istrinya. Kalaupun ada cewek itu juga anaknya Bagas doang.
Oh ya, dia dijodohin kali ya. Nggak beneran suka kali dia sama istrinya. Tahu sendiri pilihan orang tua kadang nggak sesuai, lah mantannya Virgo aja modelan cewek kayak kita. Gue yang dengar itu nggak sanggup lagi untuk mencari tahu lebih jauh. Sebelum mereka lanjut ngomong, gue membuka pintu toilet. Mereka saling pandang di cermin. Ternyata mereka tadi sempat negur Om Igo. Gue cuci tangan gue terus narik tisu sebanyak mungkin. Abis itu gue balik ke tempat papa. Om Igo nggak duduk lagi di sana karena lagi nyanyi sama bandnya. Rara mau kemana? Papa panik pas gue tarik kasar tas gue dari kursi. Loh, kok tiba-tiba? Ayo papa antar. Nggak usah, ketus gue. Papa yang nggak salah jadi kena. Anak lo kenapa deh? Tanya Om Damar. Papa mengedikkan bahunya. Gue menengguk abis minuman di meja. Kemudian berjalan ke arah tempat Om Igo perform. Di saat dia lagi nyanyi, gue muncul, dia senyumin gue. Di saat itulah gue ngacungin dua jari tengah gue ke dia. Ekspresi Om Igo yang tadinya senyum jadi bingung. Gue nggak peduli sama banyaknya orang yang lihat. Abis lakuin itu gue berjalan cepat ninggalin tempat acara. Musik juga jadi berhenti di tengah permainan. Tahunya Om Igo ninggalin bandnya dan nyusul gue keluar. Dia berhasil nahan tangan gue. Tadi itu kenapa Rara nangis. Iya, Rara nangis. Rara nangisin orang bego. Genggaman tangan Om Igo melemah. Dia juga pasti nggak menyangka gue mendadak nangis di parkiran. Bisa jelasin kenapa sebenarnya? Gue nggak tahu salah gue di mana. Atau karena negur cewek-cewek lain tadi. Mereka cuma mantan, sekarang juga jadi temen biasa. Emosi yang terlalu besar menggagalkan setiap kata yang mau gue ucapin. Bibir gue cuma bisa bergetar tanpa ada kalimat yang terucap. Om Igo megang bahu gue. Mereka cuma masa lalu. Di masa sekarang dan masa depan kan Rara. Maaf kalau tadi gue terlalu friendly. Nggak mikir juga kalau Rara bakal semarah ini karena selama ini kan. Gue tepis tangan dia. Selama ini apa Selama ini Om Igo nggak pernah tahu isi hati Rara atau coba cari tahu. Cuma lihat Rara sebagai anak kecil yang morotin uang kan. Waktu di lift juga sama, kenapa nggak bilang ke mantan Om Igo kalau Rara istri Om? Padahal waktu itu punya kesempatan. Tadi juga, kenapa nggak kenalin Rara sebagai istri? Om Igo mengusap wajahnya gusar. Bukan gitu gue nggak kenalin lo ke mereka karena malu. Malu kan punya istri yang nggak secantik barisan mantan Om Igo. Atau malu karena nikah sama anak temen sendiri. Kalau emang malu kenapa harus nikahin Rara? Suara gue sampai serak karena teriak sambil nangis. Mantan-mantan Om Igo semuanya pernah Om Igo cium dan sentuh sebagai cewek dewasa kan? Kenapa Rara nggak posting foto setelah nikah aja nggak mau? Segitu malunya ya Om Igo. Ada hal yang kamu nggak tahu. Alasan dibalik ini semua. Ya apa alasannya kalau bukan malu? Dada gue naik turun narik nafas. Harusnya kasih tahu dari dulu. Apa yang Rara nggak tahu? Gue dorong dada Om Igo saat dia berusaha meluk gue. Begitu pelukannya terlepas, gue menatap dalam matanya. Om Igo kira Rara mau nikah karena cuma mau dijajanin. Kalau jajan doang papa juga masih bisa kasih. Tapi Om Igo harusnya mikir sejak awal. Cuma orang bego yang mau nikah karena alasan pengen dijajanin. Rara. Bahkan setelah kita tidur bareng pun Rara masih kelihatan anak kecil kan di mata Om Igo. Kasih tahu gimana caranya biar jadi orang yang Om Igo sukai. Gimana? Petik 2. Bersambung.